Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia yang diramalkan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima pada 2040 atau 2045 rupanya masih menjadi negara yang minim investasi dari luar negeri. Ya teman-teman, investasi dari negara-negara lain tentu membawa dampak positif bagi Indonesia. Walaupun harus tetap diawasi dengan sangat ketat, tapi investasi memang merangsang pertumbuhan ekonomi. Kita lihat banyak pabrik-pabrik yang memang didirikan oleh negara-negara lain di Indonesia dan ini membuat ekonomi di suatu daerah berputar. Tapi mirisnya teman-teman, rupanya ada beberapa daerah yang investasi perizinan untuk mendirikan sebuah bisnis, sebuah usaha di Indonesia memakan waktu hingga 6 tahun. Benar teman-teman, ini Indonesia, negara yang harusnya sudah maju sejak puluhan tahun yang lalu, mengurus investasi perizinan investasi saja memerlukan waktu 6 tahun. Dan hal inilah yang membuat Presiden Joko Widodo marah besar sampai Presiden Joko Widodo speak up dan langsung mendatangi beberapa wilayah-wilayah tersebut untuk melakukan sidak. Teman-teman, bagaimana jadinya? Ini negara Indonesia yang ingin jadi negara maju, tapi urusan investasi saja perizinannya memakan waktu 6 tahun. Informasi ini teman-teman kita bakal langsung dapatkan dari Presiden Joko Widodo yang memaparkan bahwa Indonesia ada beberapa tempat oknum-oknum Indonesia nakal yang memang harus disuap terlebih dahulu untuk mendapatkan perizinan, untuk mendapatkan izin berinvestasi. Langsung saja teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, biar lebih jelas, mending kita langsung saja simak pernyataan, penerangan, keterangan dari Presiden Joko Widodo. Ini penyebabnya pemerintah melihatnya apa Pak? Soal investor yang harus menunggu 5-6 tahun, penyebabnya sebenarnya apa nih? Ya biasa, urusan perizinan di kita itu kan masih banyak yang berubah. Itu yang harus membenahi sistem sehingga terjadi kecepatan. Ada pemangkasan, contoh urusan AMDAL setahun 2 tahun, belum izin yang lainnya. Ya kalau sampai 6 tahun ya siapa yang mau investasi kalau suruh nunggu sampai 6 tahun? Karena ini loh, dunia itu sekarang bergerak semuanya ke energi hijau, ke industri hijau, ke ekonomi hijau. Di kita memiliki potensi yang gede banget. Contoh kayak tadi, geothermal, 24.000 megawatt, gede banget. Yang dikerjakan sejak tahun 80-an sampai sekarang baru 11%. 11% itu berarti hanya 2.600 megawatt. Kecil sekali, padahal yang ngantri pengen menggunakan banyak sekali. Ada apa ya tadi? Dijawab oleh Pak Menteri SDM. Izinnya terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan. Saya rasa itu anunya. Pak, ya. terima kasih kan katanya akan dibiayai oleh pemerintah. Anggarannya berapa Pak yang disiapkan untuk itu? Nah, ini tanya Pak Balil. Ada investor baru lagi nggak sih Pak untuk yang masuk ke Ya tadi kan ada 5 tadi yang baru. Yang sudah lama sekali itu kan. Hanya Pertamina, kemudian PLN, ada Kementerian Keuangan ada 1, kemudian yang Star Energy, itu aja. Ini tadi ada tambahan 5, saya kira bagus. Akan kita lihat nanti 2-3 tahun akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Kemarin KPK Pak, Kepres pemindahan Apa? Kepres pemindahan IKN. pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap, furniturnya harus siap, listriknya harus siap. SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Ini semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun.
Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja, hanya bawa baju, siap. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih Bapak. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo terkait berbagai hal, salah satunya terkait lamanya investasi, proses investasi di Indonesia, perizinan yang bahkan sampai memakan waktu 6 tahun lamanya. Pak Jokowi pun mengakui negara mana, perusahaan mana yang mau berinvestasi di Indonesia kalau perizinannya saja sampai memerlukan waktu 6 tahun. Padahal Indonesia memiliki potensi SDM yang sangat luar biasa, tenaga terampil di Indonesia yang hanya cukup dipoles sedikit maka bisa membuat produk-produk berskala internasional. Saya rasa memang ini para pejabat-pejabat di Indonesia memang harus diberikan ketegasan teman-teman. Jangan sampai tindak pidana korupsi dan suap masih merajalela. Hukuman perampasan aset, RUU perampasan aset harus segera disahkan. Ini permasalahannya memang sangat runyem teman-teman, tapi harus diselesaikan oleh Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tugasnya memang sangat berat, PR-nya juga sangat banyak. Dan kita harus terus mendukung teman-teman semua tindakan-tindakan positif yang memang diambil oleh Presiden terpilih untuk bisa memberantas tindak pidana suap dan juga korupsi. Selain itu teman-teman, Pak Jokowi juga membahas terkait Kepres pemindahan ibu kota IKN yang memang Pak Jokowi sebut perlu proses, perlu waktu, perlu kesiapan untuk memindahkan sebuah kota, apalagi ini ibu kota negara ke Kalimantan. Jadi ya memang teman-teman ini kita harus bersabar untuk melihat IKN benar-benar rampung 100%. Kalau misalnya dari kata-kata Pak Jokowi diperlukan waktu hingga 20 tahun untuk IKN bisa menjadi kota yang stabil, kota yang hidup. Perkiraan saya mungkin perlu 2 kali ganti presiden lagi IKN bisa rampung kalau misalnya itu presidennya tetap melanjutkan ya pembangunan IKN. Ya kalau misalnya IKN ditinggalkan bisa jadi Candi Hambalang kedua. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi teman-teman. IKN bisa menjadi ibu kota baru bagi bangsa Indonesia. Oke teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa terus mendapatkan update berita-berita menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.